Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin membuat video tentang pembelian sepatu boot berjenis Mokto kayak gini yang 2 tahun kemarin saya beli ya teman-teman. Ini memang saya review sekarang, baru saya review sekarang karena saya juga ingin membuktikan ya kualitas dari produk ini bagaimana ya. Oke, sebelum kita bahas tentang sepatu kulit boot ini ya, ini saya terlebih dahulu mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga ibadah puasa kalian semua ya di waktu bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala ya buat kalian semua ya, untuk bekal di hari akhir nanti ya teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, langsung aja ya ini saya review ya teman-teman. Sepatu ini saya beli kemarin tuh di waktu 2 tahun kemarin, yaitu di toko Oranye ya, atau toko Shopee ya teman-teman. Ini harganya 430.000, belum termasuk ongkos kirim ya. Ongkos kirimnya itu kalau nggak salah itu 30.000, jadi ini udah 460.000 sudah beserta ongkos kirimnya ya. Nah ini langsung aja ya, ini saya bahas ya. Ini mereknya dari produknya Vigos teman-teman, Vigos Company ya. Nah kayak gini. Untuk bahasan pertama yaitu bahannya ya. Ini bahannya ya sekitar ya 99% ini memakai kulit sapi asli yang berjenis Crazy Horse ya teman-teman. Nah seperti ini semuanya dari kulit ya. Nah, ini adapun keunggulan dari sepatu kulit yang berbahan Crazy Horse itu ya, misalkan tergores kayak gini ya teman-teman. Nah ini lambat laun nanti bisa hilang sendiri. Oke, dari segi bahannya memakai kulit sapi asli ya berjenis Crazy Horse, saya ulangi sekali lagi ya. Dan untuk eyeletnya atau lubang sepatunya, dia memakai bahan logam yang berjenis nikel ya teman-teman. Nah ini sudah saya pakai selama 2 tahun ya, aktif selama 2 tahun itu dia tidak ada karat ya, jadi nikel itu anti karat. Nah selama 2 tahun juga ini tidak ada satupun eyelet atau lubang tali sepatu yang lepas, dua-duanya masih bagus. Silahkan dilihat sendiri ya teman-teman, kayak gini. Ini saya tunjukkan bagian dalamnya ya, pemasangan eyeletnya kayak apa. Ini kayak gini ya teman-teman bagian dalamnya. Dan untuk tali sepatunya dia menggunakan tali sepatu yang berjenis lilin kayak gini ya, bulat kayak gini ya. Ini kuat banget ya teman-teman, sangat kuat banget sekali ya. Beda sama anu ya, apa, sepatu atau tali sepatu yang dipakai untuk sneaker itu ya, beda ya ini ya. Tapi untuk kedepannya ini tali sepatu ini mau saya upgrade dengan tali sepatu yang berbahan kulit ya teman-teman, biar biar kelihatan vintage-nya itu terasa banget ya teman-teman. Dan dari modelnya dia sangat mirip sekali dengan sepatu Red Wing ya teman-teman, karena saya memilih produk dari Vigos ini karena cuttingannya itu memang benar-benar mirip sepatu Red Wing ya, menurut saya loh ini ya. Nah ini fitnya kayak gini ya teman-teman, dari segi jahitannya sangat rapi banget ya. Dan di bagian pertemuan kulit ini ya teman-teman, ini menggunakan benang yang agak gede ya. Nah
ini kemarin ya, itu setelah sampai di rumah itu saya upgrade ya teman-teman. Ini dulu itu tidak serapi ini ya, terus ini saya potong sendiri pakai apa itu, pakai cutter, pisau cutter, dan saya amplas halus ya. Setelah itu saya kasih lem G ini bagian sambungan sepatunya ini ya, biar keras dan lebih awet lagi ya. Nah, ini silahkan dilihat ya, ini rapinya ya di tempat saya ya teman-teman. Kalau dari sananya itu ya agak berserabut kayak gitu ya. Ini saya upgrade sendiri, saya amplas dan saya cutter, terus dikasih lem G. Nah, ini untuk bagian dalamnya, bahasan bagian dalamnya. Untuk insole-nya kayak gini teman-teman, memakai busa kayak gini bagian insole-nya. Nah, ini sangat empuk sekali dan dilapisi dengan kain ya ini ya. Nah, ini ada tulisan brandnya Vigos ya. Nah, ini bagian jarinya udah mulai ngelotok ya teman-teman, wajar ya karena dipakai ya. Nah, kayak gini ya. Dan untuk bagian dalamnya ini dia tidak memakai teman-teman, mesh ya, liningnya itu tidak memakai mesh. Mesh itu busa yang ada di dalam sepatu yang berguna untuk melindungi kaki supaya kulitnya itu tidak lecet ya. Tapi walaupun dia tidak menggunakan mesh, ini kulit ini lembut sekali ya teman-teman. Walaupun tidak memakai mesh atau busa, ini kulit ini lembut sekali ya teman-teman. Jadi misalkan dipakai terus tidak memakai kaos kaki, ini tidak menimbulkan lecet ya. Oke, untuk bahasan selanjutnya yaitu di bagian sole-nya ya, sole dan midsole-nya. Nah, ini bagian midsole-nya dan outsole-nya dia memakai bahan rubber ya teman-teman. Jadi bahan rubber itu biasa dipakai untuk sepatu-sepatu boot yang harganya 500.000 ke bawah. Ada sih salah satu brand juga, ada salah satu brand Indonesia juga, itu mereknya Bradley. Dia memakai sole, memakai bahan yang Microtech ya. Walaupun dengan harga 400.000, dia berani memakai bahan sole dari Microtech. Tapi sayangnya produk dari Bradley itu dia tidak mengeluarkan atau tidak memproduksi sepatu boot berjenis Mach2 kayak gini ya teman-teman. Ya silahkan dicek sendiri kalau nggak percaya ya di toko oranye ya teman-teman. Tapi walaupun produk dari Vigos ini hanya memakai sole dan midsole rubber, ini cukup kuat sekali ya teman-teman. Ini saya pakai 2 tahun, dia tidak ngelotok ya. Ini sangat saya rekomendasikan bagi teman-teman yang mencari sepatu jenis Mach2 kayak gini ya. Ini silahkan memilih produk dari Vigos Company ya, dengan artikelnya ini namanya Vigos Delta ya. Ini ada 3 macam varian warna. Yang pertama itu hitam, dark brown kayak gini, dan tan. Ini dulu saya memilih warna yang dark brown ini sebenarnya ya supaya tidak mudah kotor ya. Sebenarnya saya suka yang itu warnanya yang tan ya teman-teman, tapi misalkan pakai warna tan tuh rentan sekali dengan kotor ya, bisa kena lumpur, itu bisa mungkin meresap ke kulit dan menjadikan kulit sepatu menjadi hitam ya teman-teman, kotor kayak gitu. Nah, ini juga salah satu yang saya sukai dari produknya Vigos ini, bagian depannya ini teman-teman. Ini bagian depannya ini tidak terlalu teman-teman, tidak terlalu cembung ya kan. Rata-rata mayoritas itu produk-produk yang lain tuh kayak sepatu safety ya teman-teman, bagian depannya ini agak cembung kayak gini ya. Nah, itu saya nggak suka. Ini pas sekali ya teman-teman, lancip kayak gini ya. Jadi kalau dipakai itu enak ya, tidak seperti ada kayak sepatu safety ada besinya itu ya menggelembung kayak gini, enggak ya. Ini banget ya, pipih sekali ya.
Nah, ini kalau view dari atasnya ini agak sedikit lancip ya teman-teman, seperti sepatu koboi ya. Nah, ini sepatu ini saya sangat rekomendasikan sekali bagi kalian, khususnya para pecinta denim ya, denim raw ya, atau celana-celana raw denim itu ya. Ini untuk pasangannya itu cocok sekali dipadu padankan dengan celana jeans sekalian ya. Nah, ini produk dari Vigos ini bukan hanya kayak gini aja ya teman-teman, ada yang kaptu, yang ini nggak ada kayak gini ya, nggak ada sambungannya, ada yang sepatu monkis kayak gitu juga ada ya, sangat variasi sekali, banyak pilihannya. Oke, untuk konstruksinya ya, ini saya kasih tahu kepada teman-teman semua ya. Misalkan sepatu boot itu harganya 1 juta ke bawah itu kebanyakan, dan hampir 100% itu konstruksinya hanya memakai konstruksi stitch down. Nah, konstruksi stitch down itu kayak gini ya teman-teman, dia cuma dijahit ya dari atas ini tembus di midsole-nya ya. Dan untuk pemasangan solnya ini, yang outsole-nya ini dia dipres mesin, dilem, dipres mesin, dan tidak dijahit. Jadi hanya nempel di ini, midsole ini, outsole-nya. Oke. Dan ini saya tunjukkan daftar-daftar sepatu yang dijual di toko oranye ya teman-teman, kayak gini ya teman-teman. Ini harga di bawah 500.000. Ini ada Mr. LA, Bradley, Menko, X-Rider, Piede, Walker, Leader Choice, Vigos, Dikar, PMD, dan Walkers. Nah, ini rata-rata solnya hanya memakai rubber ya teman-teman. Yang harga 500.000 rupiah ini ke bawah ini rata-rata solnya hanya memakai rubber. Hanya produknya Bradley aja yang harganya 400.000 dia berani memakai sol dengan bahan Microtech. Tapi ya sayangnya Bradley itu tidak mengeluarkan produk sepatu Mokto ya. Nah, ini terus yang di atas 500.000 ini ada kayak gini teman-teman, mereknya Bain Vehicle, Koku, yang artikel Lennox, Leathercraft, dan Eiger. Nah, ini solnya yang dari Bain Vehicle dia memakai Microtech, Koku juga Microtech, Leathercraft juga memakai Leathercraft hanya memakai rubber ya teman-teman. Ini sudah saya baca semua ya di deskripsi produknya ya. Harganya kan segini, silahkan dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, ini ada merek Eiger. Merek Eiger juga cuma memakai sol rubber ya, harganya 614.000. Dan dari kesemuanya ini teman-teman, ke semua merek sepatu ini konstruksinya dia hanya memakai konstruksi yang low end ya. Kalau di dunia sepatu boot itu konstruksi stitch down itu konstruksi paling kasta terendah sendiri ya teman-teman. Di atasnya ya ada Strumwell, ada Goodyear Wallset ya. Tapi misalkan teman-teman itu pengen sepatu dengan konstruksi yang agak kuat lagi dengan Strumwell atau Goodyear Wallset itu ya persiapkan budget sekitar 1.300.000 sampai 2 juta sudah mendapatkan konstruksi yang bagus. Dan saya rekomendasikan untuk sepatu-sepatu yang konstruksinya bagus itu saya hanya kenal 3 merek ya teman-teman. Yang pertama itu mereknya di Facebook ya itu, atau di ya itu silahkan dicari sendiri ya. Ada produknya dari Maps Inch Footwear, terus Slow Motion Reddington, terus yang ketiga itu produknya dari Vigos, dia juga memproduksi sepatu dengan konstruksi yang Strumwell set. Nah, ini teman-teman untuk perawatan bulanannya ini saya memakai kayak gini teman-teman, leather balsam kayak gini ya. Nah, ini kayak gini bentuknya, kayak salep ya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan dioleskan di kulit ya dia hasilnya transparan ya teman-teman.
Nah ini, nah ini misalkan dikasih balsem kayak gini ya, ini ya istilahnya membuat kulit lebih awet lagi dan anti air ya teman-teman. Jadi misalkan dikasih kayak gini merata, itu bisa menjadikan kulitnya tuh sedikit anti air dan dan bisa lebih lentur lagi ya teman-teman. Jadi lembut kalau dipegang kayak gini, lembut ya. Nah ini balsemnya ini saya beli di toko online juga, ini 20.000 rupiah ya apa ya, per wadah kayak gini ya teman-teman. Nah ini 20.000 rupiah. Oke, hanya itu aja kayaknya teman-teman, review tentang sepatu Vigos yang saya beli 2 tahun kemarin ya teman-teman. Ini saya sangat merekomendasikan sekali buat teman-teman yang pengen sepatu Moktu seperti ini ya, sepatu Moktu ala-ala Red Wing kayak gini. Ini saya rekomendasikan sekali produk dari Vigos. Di antara harga yang 500 ke bawah ini saya rekomendasikan mereknya Vigos. Bagus banget, awet ya. Oke, cukup sekian. Semoga video ini bisa menghibur kalian dan bisa menjadi referensi buat kalian yang ingin mencari sepatu boots ya. Itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.